YouTube kami, silakan nanti berinteraktif di 0811 6889697 di nomor yang sama, di mana seperti janji yang kami sampaikan tadi bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana ketersediaan infrastruktur nelayan ataupun infrastruktur yang mendukung terhadap nelayan, dan kami akan berbincang dengan narasumber utama kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pemangku ada laut atau ketua pemangku hukum ada laut, atau kita di Aceh di sini lebih identik atau lebih disebut dengan Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat, ada Bapak Amiruddin. Dan kita akan berbincang dengan beliau, sepertinya telah terhubung di ujung telepon. Kita akan langsung menyapa Bapak Amiruddin. Ya, selamat pagi, assalamualaikum Pak Amir. Selamat pagi kembali, waalaikumsalam Pak Anwar dari RRI. Ya. Ya, baik Pak Amiruddin, bisa memantau dengan jelas suara saya ya? Oh ya, insya Allah bisa kita mantau dengan baik, tapi ada sedikit kecil. Modulasi kita terima di sini agak sedikit kecil, tapi bisa dibaca dari A sampai ke Z. Iya, baik. Baik Pak Amiruddin, bagaimana kabar pagi hari ini Pak? Oh iya, di daerah Aceh Barat ya insya Allah dalam keadaan sehat, kabarnya baik, walaupun sedikit mendung, yang namun bisa bekerja dengan baik masyarakat nelayan, masyarakat petani, dan sebagainya. Cukup baik hari ini. Memang ada adem-adem ayam, begitu Anwar? Iya, baik. Iya Pak Amir, ini nelayan kita hari ini bagaimana ini? Sudah melautkah nih jam segini atau sudah pada pulang nih Pak Amir? Oh ya, ada beberapa nelayan pun yang misalnya dari pinggir-pinggir laut ini kan dia pergi pagi, nanti jam siang ataupun jam 12 dia balik lagi ke darat, gunanya untuk menjual hasil-hasil tangkapannya. Tapi walaupun demikian, ada kapal-kapal bot yang 5 ataupun sampai 10 GT, perginya kadang-kadang sampai 1 minggu, 1 bulan, dan bagaimana. Kadang-kadang ada juga yang pulang pagi, yang kapal-kapal yang besar-besar. Tapi kalau masyarakat nelayan kecil, yang kapal botnya 1 sampai 3 GT, ada kemungkinan nanti jam 12, karena orang itu pergi pagi untuk menangkap ikan. Baik pun memakai alat tangkap nyaring-nyaring maupun ada mancing-mancing ya, alat tangkap pancing, begitu Anwar. Iya, artinya kalau memang aktivitas nelayan ini tidak ada waktu yang kaku gitu Pak ya, yang pasti gitu jam berapa dia datang, jam berapa dia berangkat, seperti itu, tidak ada waktu yang baku seperti itu ya, seperti pegawai bekerja tidak seperti itu ya. Iya, memang tidak ada, kecuali nanti hari-hari pantang laut, karena hadir kita sebagai panglima laut untuk menjaga hari-hari pantang laut itu wajib dipatuhi oleh masyarakat nelayan. Karena kenapa? Selain dari menentang dengan undang-undang pemerintahan, dengan keagamaan, juga kita memberi konservasi laut, begitu. Dengan tidak ada melaut, maka ikan bisa berkembang biak dan betul di laut kita. Iya, baik. Baik Pak Amir, ini sebagaimana tema kita pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mengupas atau membahas tentang bagaimana ketersediaan infrastruktur nelayan ya, infrastruktur laut maksud kami, yang mendukung terhadap yang berpihak kepada nelayan seperti itu. Nah, kita ingin tahu dulu sedikit dari Anda ini Pak Panglima Laut, sejauh ini seperti apa sudah ketersediaan infrastruktur bagi nelayan-nelayan kita di wilayah Aceh Barat ini Pak? Ya benar, ada beberapa infrastruktur yang melalui Dinas Perikanan yang saat ini, contohnya kita sebagai Kastorik yang sementara ini lagi dalam keadaan pengurusan dari Dinas Perikanan ke Jakarta. Semoga nanti di Melabuh kita nanti di Aceh Barat ada Kastorik yang maksimal untuk nelayan kita ya. Selain itu juga kita mempunyai beberapa titik TPI di 4 kecamatan yang di pesisir. Saya ini juga aktif, tapi mungkin banyak kekurangan-kekurangan tentang masalah minimnya kecilnya TPI. Banyak kapal bot yang sudah ada di daerah kita untuk menampung itu agak sedikit kecil. Juga mempunyai muara, ada 3 muara kita ini, ada Rongan Lamalek, Samatiga, dan Murubo, juga ada 4 muara termasuk Kurung Cangko ya, yang saya ini juga masih ada kendala di muara itu. Namun harapan kita ke depan yang baik untuk Aceh Barat, untuk transportasi
masyarakat nelayan kita yang ada di Aceh Barat. Begitu, Anwar. Iya, artinya kalau dibilang pun maksimal atau cukup juga belum seperti itu ya, Panglima. Ya, belum maksimal karena kita lihat di daerah Aceh Barat ini semakin lama semakin meningkat kapal botnya, juga semakin meningkat cara penangkapan ikan tersebut. Iya. Yang namanya misalnya kita berbicara tentang muara Klung Cangkoi. Zaman-zaman dulu memang itu yang namanya cangkoi, itu klungnya dicangkoi kan. Iya. Nah, itu untuk pelepasan pukat-pukat, sampan-sampan kecil. Makanya bisa lalu lalang. Tapi karena ini situasi model kita ini sudah mempunyai kapal bot yang besar, Iya. dan ada alat tangkap yang ramah lingkungan itu sudah banyak, sehingga kapal bot tidak lagi sudah besar, namun tidak lagi bisa masuk ke muara-muara. Iya. Apakah dangkar atau bagaimana, itulah kendala-kendala yang terjadi di daerah Samatiga dengan Tuan Palawan, termasuk Murubo juga, karena lalu lalangnya satu juga ya di Puncang Toy. Iya. Yang namun inilah kendala-kendala infrastruktur kita yang ada di daerah Aceh Barat. Banyak masih ya seperti itu ya kalau saya menyimak dari pernyataan Panglima Laut. Nah, kita di Aceh Barat ini apakah sudah ada pusat atau konsentrasi seperti itu, Pak, untuk daerah-daerah yang menjadi tempat ekonomi dari nelayan itu sendiri, seperti umpamanya ada TPI, ada pemetaan khusus seperti itu, Pak? Ya, memang Dinas Perikanan juga pernah bekerja dengan keras untuk menata yang terbaik ya memang. Iya. Tapi yang namanya harapan dari penataan itu kan misalnya di daerah Tuhan Palawan yang begitu kecilnya TPI untuk membuat renovasi kembali untuk bisa memuat semua kapal bot untuk bongkar muat di sana, itu belum tercapai dengan baik. Karena kenapa? Mungkin banyak hal yang proses-proses, apalagi sekarang kita lihat nih kalau berbicara TPI ini sudah ditangani oleh Dinas Perikanan Aceh, bukan lagi di Dinas Perikanan Aceh Barat. Contohnya pelabuhan yang kita rencanakan kemarin di Padang Serahid sudah dialih langsung ke Dinas Perikanan Aceh, dan kita nggak tahu gimana di proses prosedurnya ke depan, kita belum tahu jelas ya. Yang tahu ini cuma hanya di Banda Aceh, di provinsi. Betul, Anwar? Ya. Artinya saya menyimak sedikit. Saat ini apakah semua ini di bidang darat juga telah diambil alih seperti itu oleh provinsi seperti itu, ataukah cuma di laut aja, Pak Panglima ini? Itu tidak tahu persis juga, tapi yang jelas seperti TPI, termasuk pelabuhan yang direncanakan ini memang sudah diambil alih. Ya, namanya harapan walaupun dia ambil alih tidak terlepas juga dari Dinas Perikanan dan tidak terlepas juga dengan lembaga-lembaga hukum dan lembaga-lembaga lain yang berbicara tentang masalah kelautan. Nah, itu harapan kita ke depan. Semoga nanti bisa bekerja sama dengan baik. Masyarakat nelayan di Aceh Barat bisa dipergunakan dengan baik nantinya. Ya, artinya banyak hal-hal yang telah beberapa kebijakan, maksud kami itu telah dialihkan ke tingkat provinsi. Nah, kalau kita melihat dari pemangku adalah ini, efektivitasnya seperti apa, Pak? Selama diambil alih oleh provinsi, adakah peningkatan terjadi infrastruktur untuk nelayan di Aceh Barat ini, ataukah masih sama saja seperti saat dikelola oleh pemerintah kabupaten seperti itu? Ya, itulah makanya harapan kita memang harus diambil alih lagi ke Dinas Perikanan Aceh Barat sebenarnya, karena peningkatan tidak nampak di segi kita sendiri ini, termasuk Panglima Laut ya, karena mungkin kebanyakan peningkatan bila di tangan pemerintah daerah Aceh Barat misalnya ya. Karena kenapa? Karena Dinas Perikanan Aceh Barat bisa melihat langsung setiap hari apa yang terjadi di daerah kita, di TPI ataupun di pelabuhan ya. Itu harapan kita, semoga nanti Dinas Perikanan bisa bekerja keras ke depan untuk membangun infrastruktur yang ada di Aceh Barat, walaupun itu bisa bekerja sama dengan dinas provinsi ataupun ke Jakarta. Itu yang harapan kita, semoga nanti bisa
ditangani oleh Aceh Barat, walaupun nanti bekerja sama dengan dinas provinsi. Iya. Begitu, Anwar. Ya, Ya. Pak Panglima, kemarin juga kita pernah berbincang ya tentang selain TPI, tempat pendaratan ikan, kita di Aceh Barat ini apakah sudah ada tersedia gelanggang seperti itu, gelanggang tempat pembuatan kapal gitu ya untuk nelayan kita di Aceh Barat? Apakah dalam bentuk infrastruktur mungkin yang lebih besar seperti itu, Pak? Iya. Sepertinya kita terputus ya karena koneksi mungkin jaringan yang saat ini di luar studio kita memantau cuaca kurang sedikit bersahabat sehingga jaringan komunikasi terputus ya. Namun kita akan coba kembali menghubungi Bapak Amiruddin, Panglima Laut Aceh Barat untuk membahas tema kita pada kesempatan pagi hari ini, ketersediaan infrastruktur nelayan di Kabupaten Aceh Barat. Ya, kita telah terhubung kembali dengan Bapak Amiruddin. Ya, kita terputus dari Pak Amir. Iya, tadi terputus, kita nggak tahu kenapa putus ya. Iya, jaringan ini di luar nih ya. Kita memantau dari studio Pro 1 RRI Melabu juga cuaca di luar ini sedikit mendung ya. Ya, ini mungkin konektivitas dari jaringan internet ini juga sangat berpengaruh. Pak Amir, kita melanjutkan kembali nih pertanyaan saya tadi. Apakah sudah ada nih gelanggang umpama seperti itu di Aceh Barat ini yang dibangun oleh pemerintah seperti itu untuk nelayan? Oh ya, berbicara tentang masalah docking atau gelanggang ya, memang kita lihat memang dari 2010 memang banyak docking-docking yang dibangun oleh NGO ataupun dari dinas terkait juga, ya kan? Iya. Ya, namun memang sebenarnya itu harus ada renovasi dockingnya, karena kenapa kita bilang begitu? Makin lama itu karena pemberatannya memang luar biasa berat, ada kemungkinan nanti rusak atau apa ya. Memang ada beberapa titik itu, seperti misalnya Merubo ada beberapa titik docking yang saat ini sudah bisa menjadi kecil, bukan berarti kecil ini kecil sendiri, namun banyak kapal bot yang sudah besar, muatannya itu sudah tidak mampan lagi. Harapan inilah infrastruktur yang harus kita jaga dan kita perbaiki setiap tahun, misalnya seperti docking, karena selain docking itu sudah tua, dapat dibangun kembali oleh Dinas Perikanan ataupun bagaimana misalnya untuk dibesarkan lagi, karena ini kita lihat di daerah Aceh Barat, Merubo, Juan Palawan termasuk Samatiga sudah mulai rusak ataupun sudah tidak bisa mampan lagi karena kapal bot sudah banyak yang besar sekarang, sampai 5 GT sampai 10 GT ya. Nah, ini harapan kita ke depan agar memperhatikan hal-hal tersebut. Iya, baik. Tapi kita masih membutuhkan nggak nih Pak Amir untuk gelanggang kapal atau docking ini untuk wilayah Aceh Barat nih, jika ada bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ini? Ya, ini harapan yang sangat kita idam-idamkan, karena ini kalau berbicara docking kita habis-habisnya sebenarnya. Setiap waktu kita membutuhkan docking, apalagi kapal bot sekarang kita lihat memakai papan berarti ataupun papan apa. Sedangkan di hutan kita ini seperti material-material tersebut sudah sedikit langka kita lihat. Bahkan tidak tepat sasaran lagi untuk merehab kapal bot tersebut. Rencana kita merantai, tapi sekarang sudah kita pasang kayu yang sangat rapuh. Nah, dengan kita memasang kayu-kayu tersebut, sehingga kapal bot ini tidak sampai 2 ataupun 3 tahun, bahkan setahun sekali sudah kita rehabilitasi kapal-kapal bot yang ada di daerah Aceh Barat ini. Dan docking itu adalah salah satu harapan kita untuk merehab kapal bot itu, karena kita lihat sekarang tidak mungkin lagi untuk kita tarik secara manual ke darat. Akibatnya kita banyak kesibukan, dan ini yang harapan kita, docking ini harapan kita dalam kalau daerah Johan Palawan, Merubo, ini seharusnya sekitar 300 ataupun 400 meter perjauhan di pesisir pantai itu harus ada docking sebenarnya. Harus ada seperti itu ya? Tidak ada. Bahkan nanti di daerah Merubo cuma hanya kita dapat di daerah desa ini 1 sampai ke 2 desa baru ada 1 lagi. Nah, ini pun kita lihat masyarakat nelayan di daerah kita
sangat resah dengan keadaan kapalnya. Iya. Kalau misalnya kita nanti mau naik docking, itu sampai menunggu 1 sampai 2 minggu untuk menunggu kapal yang di atas docking itu diturunkan. Nah, ini bisa merugikan juga masyarakat nelayan kita. Nah, ini pernah banyak terjadi dalam beberapa kecamatan hal tersebut. Begitu, Anwar? Iya, baik. Baik, Pak Panglima Laut, kita juga mengundang pendengar ya, Pak Panglima ya. Baik nelayan ya, ataupun masyarakat umum dan juga mungkin para pedagang ikan ya, yang saat ini beraktivitas di TPI Ujung Baru, dimanapun Anda berada yang memantau siaran kami di FM 97 MHz. Ayo silakan bergabung, berinteraksi bersama kami di 0811688967. Saya Anwar Yunus di sini yang memandu bersama dengan juga ada Panglima Laut. Baik, kita di ujung telepon telah terhubung dengan dengan salah seorang penelpon kita. Coba sapa dulu. RRI, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, RRI, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Bang Hai. Oh iya, Bang Hai ya. Mau baik. Terima kasih Bang Hai. Silakan ini apa yang ingin disampaikan ini. Kita masih terhubung dengan Panglima Laut. Iya, bagus sekali topiknya ya. Saya ingin tanya pada Pak Amir Panglima Laut Aceh Barat ya. Bagaimana cara keluarnya antara muara-muara yang tergila dangkal itu supaya cepat realisasi dengan terhambat lagi kan kapal-kapal nelayan yang masuk. Satu. Yang kedua masalah docking tadi ya, docking apa? Iya, docking ataupun gelanggang kapal ya. Ya, saya rasa kan itu masalah infrastruktur dan docking dan juga masalah muara itu betul-betul Pak Amir itu harus berkolaborasi dengan kepada dinas perikanan kelautan provinsi dan juga Aceh Barat ya. Iya. Karena itu jangan saya rasa itu jangan betul-betul dituangkan kepada provinsi. Itu seharusnya dikelola oleh instansi Aceh Barat aja ataupun kelautan ya. Supaya saya rasa kan lebih efektif itu, jangan timbul Ya. Halo Bang Hai. Ya, sepertinya terputus kita dengan Bang Hai ini, tapi tidak mengapa, kita sudah mencerna ataupun mendapat beberapa petikan dari ya, ini juga dengan Panglima Laut kita terputus nih, sepertinya satu koneksi jaringan memang lagi bermasalah, sehingga kita akan coba kembali dengan Panglima Laut. Juga narasumber utama kita telah terputus nih, kita coba hubungi kembali Bapak Amiruddin di ujung telepon, di mana kita masih dalam topik atau tema membahas tentang bagaimana pembangunan infrastruktur laut yang mendukung untuk peningkatan infrastruktur Aceh. Ya, Pak Panglima, Pak Amir. Halo. Halo. Iya, baik, terputus kembali. Tapi sempat monitor nggak tadi Pak? Ada komentar dari Bang Hai tadi di Samatiga nih. Ya, tidak terdengar karena mungkin agak sedikit kecil. Memang sedikit pun tidak bisa kita dengar komunikasi Bapak Hai tadi. Memang coba nanti diberikan apa ya hasilnya. Ya, saya ulang aja Pak Panglima. Ini ada dua tadi ya yang sempat kita catat sebelum terputus juga dengan beliau. Yang pertama sekali, apa sih jalan keluar nih yang akan dilakukan oleh pemangku hukum ada laut nih terkait dengan terjadi pendangkalan muara yang terjadi di beberapa lokasi tempat keluar masuknya bot nelayan ini. Oh ya, terima kasih Pak Anwar ya. Memang kita jauh-jauh hari sampai sekarang tentang masalah penangkalan muara ini sangat kita perhatiin ya. Bahkan udah laporan-laporan setiap hari di mana nanti kami ada pertemuan dengan dinas-dinas terkait, DKP Aceh, Kementerian di Jakarta. Bahkan kemarin pun ada datang sekitar 2 minggu yang lalu ada datang tim tersebut juga dari Kementerian Perikanan. Kami setiap waktu itu membicarakan tentang masalah dangkalnya dua muara ini, yaitu Tangkoi dengan Samatiga. Lok Bubun ya? Bahkan halo? Iya, maksudnya yang satu lagi di Samatiga Kuala Bubun seperti itu ya? Iya, Kuala Bubun memang. Iya. Dan pun koordinator Panglima Laut Kuala Bubun juga
bersikeras beliau, harapan kita ke depan nanti bisa dibersihkan material pembangunan jembatan kemarin di Kuala Lumpur itu dapat dibersihkan. Itu pernah disurati Kementerian Jakarta, sampai sekarang belum ada realisasi dari kementerian. Nah, namun walaupun demikian, kita tetap mendorong hal-hal tersebut. Kita tetap mendorong dan memberi yang terbaik kepada masyarakat nelayan supaya nantinya Dinas Perikanan dapat menyurati ataupun membuat permohonan ke Aceh ataupun ke Jakarta, semoga ini dapat direalisasi dengan segera mungkin. Karena ini sangat merugikan masyarakat nelayan. Yang seperti kita bilang tadi, kapal bot yang di daerah kita ini semakin lama semakin meningkat dan semakin besar. Nah, harapan kita ke depan seperti Muara Krum Cangkoi, memang sudah kita lobby kemarin tentang masalah membuat jeti ataupun apa di situ. Yang namanya belum kemaksimalannya belum ada tentang hal itu. Namun kita terus mengkaji bagaimana nantinya dapat keluar hasil yang terbaik untuk jalan kita tentang muara. Iya, Pak Amir, setahu kami juga di Muara Krum Cangkoi dan juga di Kuala Bubun itu terpantau memang sudah ada pembangunan di situ ya, pembangunan semacam breakwater gitu atau apa sih namanya yang untuk mengatasi terjadi sedimentasi atau pendangkalan muara seperti itu. Nah, apakah itu memang belum efektif Pak untuk yang telah terbangun itu sampai saat ini? Oh ya, kita ini kan daerah cuaca kita yang begitu bertukar ya kan. Sedimen pasir itu kita tidak tahu arah ke mana dia bawa. Karena musiman timur ke sini, barat ke situ, itu belum bisa terkopi dengan baik buat kita. Ya, namunnya apa yang sudah kita rencanakan seperti jeti yang ada 2 tempat ini sudah dibangun, dan itu pun kita sudah bekerja sama dengan masyarakat nelayan yang di sana untuk berkomunikasi bagaimana yang terbaik, bagaimana kita buat jeti, semoga sentimen yang ada di laut itu tidak sampai ke situ. Ya, namun hasilnya masih belum maksimal, masih nol lah kita lihat rencana. Kemarin kita buat jeti arahnya ke begini ataupun begitu ya, namun sentimen dan pasir-pasir itu langsung bertumpuk di tempat yang sama. Nah, ini harapan kita nantinya ada nanti gimana jalan keluar dari dinas untuk cara yang baik, semoga nanti pasir-pasir tidak bertumpuk lagi ke muara. Nah, ini kita lihat, dan kemarin juga kita pernah membincang-bincang dengan dinas tentang masalah membuat satu waduk ya di laut. Semoga nantinya kapal bot yang besar-besar biar berlabuh di laut aja dengan tidak ada lagi ombak-ombak besar. Dapat dibuat jeti yang terbaik. Nah, ini harapan kita nanti dari dinas supaya semaksimal mungkin untuk diberikan fasilitas tersebut kepada masyarakat nelayan, sehingga nanti masyarakat kita yang ada di Aceh Barat dapat berlabuh dengan tenang kapal-kapal bot dan tidak lagi masuk ke muara. Ke situ dapat ada satu tempat wadah yang baik di sana. Begitu, Anwar. Iya, baik. Baik, Pak Panglima, kita nanti akan melanjutkan kembali perbincangan. Kita juga mengundang pendengar di 0811688967. Tapi kita akan jeda sesaat setelah yang berikut ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.
Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama kami di FM 97 MHz Radio Republik Indonesia Melabuh, di mana pada kesempatan saat ini ya kita masih di sesi dialog untuk kegiatan membahas tentang bagaimana ketersediaan infrastruktur nelayan di wilayah Kabupaten Aceh Barat, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat, yaitu Bapak Amiruddin, di mana sejak dari tadi kita berbincang bagaimana ketersediaan fasilitas dan juga apa kendala yang dihadapi oleh nelayan Aceh Barat, sehingga menjadi sebuah tolak ukur nanti ke depan untuk rencana pembangunan oleh pemerintah. Bagaimana? Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah pemikiran bagi pemerintah untuk ke depan dengan usulan-usulan yang disampaikan dari nelayan itu sendiri melalui pemangku hukum ada laut. Ya, kita terhubung kembali dengan Pak Amir. Pak Amir. Oh iya, Iya, baik. Masih terhubung ya. Ya, kita tadi sempat berbincang dan juga Pak Panglima sempat menyinggung tentang bagaimana kearifan lokal dalam pembuatan sebuah kapal ya, atau bot nelayan kita di Aceh Barat selama ini terkendala bahan baku, salah satunya kayu seperti itu ya. Nah, adakah solusi Pak Amir yang saat ini dilakukan oleh pemangku ada laut ataukah dari pemerintah sendiri untuk antisipasi ini kalau ketika terjadi kelangkaan kayu, nelayan tidak ada bot ini nanti? Ya. Memang itu sering terjadi dalam Kabupaten Aceh Barat, bahkan kabupaten lain juga sering terjadi kelangkaan bahan-bahan baku seperti misalnya kayu, kenading dan lain-lain. Nah, ini memang kesulitan kayu ini memang makin lama makin terjadi hal-hal seperti ini. Iya. Nah, harapan kita kalau bisa nantinya Dinas Perikanan Kelautan juga kita mengharapkan kepada dinas terkait semoga nanti dapat memberikan satu fasilitas untuk nelayan tentang masalah pembuatan kapal bot dari fiber yang seperti yang sudah ada di daerah Paru, Aceh Pidi misalnya dan daerah-daerah lain untuk menghindari hal-hal tersebut, kelangkaan kayu. Nah, dan pun kalau misalnya tidak ada dapat membuat satu pabrik fiber di daerah kita ini, dapat diberikan mengambil tukang-tukang yang profesional di daerah Aceh Barat ini, memberikan satu seperti pelatihan tentang masalah pembuatan kapal fiber, bot fiber ya. Iya. Ya, semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan kita, karena tukang-tukang kita di sini ada beberapa banyak tukang. Kita memberikan fasilitasi dia itu dapat membuat pelatihan yang terbaik di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah-daerah luar, bagaimana nantinya cara membuat kapal bot tanpa kayu. Nah, kenapa begini? Daerah-daerah yang sudah terbaik, di daerah-daerah yang profesional seperti daerah misalnya Sibolga, daerah-daerah Jakarta dan lainnya, banyak yang sudah membuat seperti itu. Kapal bot tidak lagi dibuat dari kayu tapi dari fiber. Dari fiber ya? Nah, ya dari fiber. Nah, yang lucunya sekarang ada bantuan-bantuan kapal bot dari fiber yang dikirimkan ke Aceh Barat, bahkan ke Aceh, ya namun itu tidak bisa dipakai oleh masyarakat nelayan. Kendalanya ada di daerah masing-masing kendalanya. Misal kapal bot ini modelnya begini, yang dikirim modelnya lain, tinggi ataupun apa, itu sering terjadi. Nah, harapan kita nanti untuk adanya pelatihan-pelatihan tukang-tukang membuat kapal bot nanti bisa distabilkan bagaimana bentuk kapal bot yang bisa dipakai di Aceh Barat, dan nanti bisa dibuat sendiri dengan ada bahan bakunya. Nah, ini yang kita harapkan. Semoga nanti kita ke depan nanti 22 sampai kapan nanti harapan kita tidak ada kapal bot lagi yang dibuat dari bahan bakunya kayu dan semuanya fiber dan bisa diterima oleh masyarakat daerah masing-masing. Karena ini ada variasi misalnya. Jangankan kita bilang daerah Aceh, daerah Aceh Barat aja
ada variasi kapal bot di daerah Samatiga begini, daerah Johan Pelawan begini, dan daerah Arongan Malik begini. Dan nanti kalau misalnya sudah diberi apa namanya cara membuat bot yang terbaik di dalam pelatihan itu, dan nanti bisa disesuaikan di daerahnya sendiri-sendiri. Begitu harapan Anwar. Iya. Jadi nelayan kita sendiri nih Pak Panglima Laut, apakah sudah siap ini untuk beralih dari kapal yang terbuat dari papan dengan fiber ini? Nah, inilah nantinya. Nanti kan lama-kelamaan bisa diterimanya. Kenapa? Nanti memang berat untuk menerima dari yang pertama dari kayu sehingga beralih ke fiber. Itu memang berat karena kita asal muasal kita dari nenek moyang kita sudah kita buat dari kapal bot melalui kayu. Dan kayu ya. Nah, ini memang nanti bisa kita sosialisasi yang terbaik untuk masyarakat nelayan. Bagaimana nanti cara penggunaannya, bagaimana kuatnya fiber itu yang kita buat, karena mana tahu nanti bisa melebihi dari kayu. Nah, kita lihat kalau berbicara masalah fiber, itu kan tidak ada yang namanya rusak kecuali terhempas atau kena barang-barang yang keras, itu bisa terjadi bocor. Tapi kalau aman dia untuk kapal bot fiber itu tidak dimakan oleh penyakit dalam sungai. Kalau bahasa Aceh semilo misalkan kan. Iya, semilo. Dan pun tidak ada pakai seng untuk menghindari dari itu, dan agak ada sedikit ringan. Ya, Pak Amir. Nanti gimana? Kalau dari kosnya bagaimana ini biayanya? Ini kita undang, pendengar masih kita undang ya Pak Amir ya, di 0811688967 ya, ingin bergabung silakan saja di sela-sela perbincangan kami di 0811 ya 6889697. Ya, kalau dari segi efektivitas kos untuk pembuatan itu mana nih? Ya, ada penelpon nih Pak Amir, kita angkat dulu ya, kita coba sapa dulu. Ya, baik. RRI selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anwar. Iya, baik, Tengku Sarung ya. Ya. Ya, Tengku Muhammad Sarung. Baik, silakan, apa ini ingin disampaikan nih? Ya, kami ingin bertanya kepada Bapak Panglima Laut ya. Jadi masalah keselamatan nelayan nih. Jadi bagaimana sudah lengkap semua dengan semuanya ada baju baju untuk baju apa namanya itu Bang Anwar? Baju baju pelampung ya, seperti macam baju pelampung seperti itu ya. Apakah semuanya sudah ada baju pelampung untuk keselamatannya? Karena kami dengar kan setiap itu nelayan jatuh dari perahunya ataupun tenggelam perahunya, itu semuanya hilang tuh nelayannya tuh. Makanya ini kami bertanya kan, kami sering dengar kehilangan nelayan. Nah, jadi apakah udah semuanya terpakai baju pelampung kan? Sudah ada. Dan kedua, apakah udah ada pengawasannya? Setiap orang itu berangkat melaut, jadi apa ada pengawasannya? Udah siap semua peralatannya, begitu siap dengan baju pelampungnya, udah ada pengawasannya. Itu yang kedua. Itu aja pertanyaan kami kepada Bapak Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tengku Haji Muhammad Sarung ya, di Kecamatan Arongan Malik. Pak Panglima, ini mendengar langsung tadi ya? Tidak bisa kita dengar, kecil kecil ya? Ya, mohon maaf. Saya ulang kembali yang ditanyakan oleh beliau tadi, apakah nelayan kita di sini sudah tersedia baju pelampung ini? Oh iya. Baju pelampung. Iya, terima kasih. Memang nelayan itu diwajibkan mempergunakan life jacket ataupun life buoy. Itu wajib sebenarnya. Bahkan kita sudah beberapa kali memberi informasi ini kepada Pol Air, ataupun yang berkaitan desa bandar. Seharusnya nanti kalau misalnya ada operasi di situ harus ada life jacket, yaitu namanya baju pelampung ataupun life buoy yang bulat itu ya, yang bulat. Nah, bukan cuma hanya baju pelampung, itu diwajibkan, bukan diharuskan tapi diwajibkan. Seperti misalnya P3K. Karena di laut itu banyak binatang-binatang yang berbisa, yang bisa membahayakan kita. Nah, baju pelampung itu sebenarnya dari Dinas Perikanan kemarin secara untuk bergairah masyarakat nelayan sudah dibagikan.
Itu pertandanya bukan berarti semuanya dibagi, tapi kita harus diberi informasi kepada nelayan bahwa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan dalam kapal bot. Karena itu seperti kita bilang tadi kan, kapal bot kita yang di laut itu kadang-kadang itu kualitas papannya sudah membusuk. Kalau nanti ada baju pelampung ataupun life jacket, itu misalnya ada hal yang tidak kita inginkan bisa terbantu dengan semaksimal mungkin. Nah, kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh Barat nelayan di sini, kalau misalnya ada kapal bot itu diwajibkan ada baju pelampung. Dan nanti bila nanti air masuk ke operasi ke laut, harapan kami dari Lembaga Hukum dan Laut diperiksa dulu itu. Kapal bot harus ada P3K, life jacket ataupun life buoy. Itu memang kami tegaskan itu yang terbaik untuk masyarakat. Seharusnya itu diwajibkan ada. Ya, Diwajibkan ya. Surat-surat kapal bot lain-lainnya nanti itu kebelakangan karena ini menyangkut dengan nyawa manusia. Nah, kalau kita bicara memang di dalam kapal bot itu banyak lagi pelampung-pelampung untuk menandakan pasang nyaring, tapi itu tidak cukup saya rasa karena itu jeregen dan pelampung-pelampung lain itu bisa lepas dengan sendirinya kalau kita memang sudah terjadi kecapekan waktu tenggelamnya kapal bot. Tapi kalau baju pelampung kita pakai itu capek, kita bisa tidur dan bisa bertahan sampai 2-3 hari. Nah, memakai baju pelampung itu seperti jaket, lihat bagaimana yang terbaik nanti. Yang baguslah kita cari, yang harganya maksimal bagus, ada nanti namanya di belakang itu ada pantulan cahaya garis dua itu sangat kita butuhkan. Kalau misalnya di malam hari kita mencari nanti orang-orang yang musibah, ada pantulan cahaya dari baju pelampung dan itu sangat dibutuhkan. Bukan tidak ada, ya namun itu wajib ada. Setiap masyarakat yang punya kapal bot, baik pun sampan untuk berlayar ke laut, apalagi kapal-kapal bot terbesar, itu minimalnya bila ada orang 3 dalam kapal bot itu 5 harus ada di situ. Harus itu ada ya. Baik. Dan Panglima, ini tadi pertanyaannya juga dari Pak Haji Muhammad Sarun tadi. Kenapa sih nelayan kita setiap ada kecelakaan itu orangnya selalu hilang gitu? Apakah memang tidak ada yang mengenakan baju like jack tadi ya, atau apa ya namanya untuk nelayan itu? Iya, itulah makanya kelengahan kita bagi nelayan tidak diindahkan apa yang kita sampaikan tentang masalah life jacket, ya kan? Makanya banyak yang hilang. Dan pun dari dinas-dinas terkait bahkan ada seperti organisasi asuransi juga kita arahkan. Semoga masyarakat nelayan agar masuk ke asuransi yang sudah mengetahui sebagai di dinas, seperti misal Dasindo yang ada untuk masuk asuransi dan sudah dimudahkan sebenarnya untuk asuransi nelayan. Sampai saat ini nelayan kita sudah masuk semua, Pak? Itulah makanya kita setiap waktu melalui radio misalnya ataupun melalui berbincang-bincang di kaki lima ataupun waktu ada pertemuan-pertemuan diwajibkan untuk para nelayan untuk masuk ke asuransi. Bahkan Dinas Perikanan pun sudah membuka asuransi untuk nelayan dengan mudah dan cukup minim preminya. Semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kenapa? Kita memang sudah ke laut, misalnya nyawa kita diambil Allah. Semoga nanti anak dan istri kita dapat bekerja dengan baik karena ayahnya sudah diambil Tuhan misalkan ya. Dan ini sangat membutuhkan asuransi bagi nelayan. Itu harapan kita nanti jangan misalnya ada kelompok ini yang berkaitan dengan nelayan bisa langsung ke Dinas Perikanan dan memberi bagaimana nanti cara masuk ke asuransi, nanti Dinas Perikanan bisa mengarahkan hal tersebut. Demi untuk kita bersama. Nah, itu yang wajib yang harus dikerjakan sebenarnya, harus diindahkan oleh masyarakat nelayan seperti life jacket, life buoy tadi. Ini diwajibkan ada. Kelengahan-kelengahan inilah semoga nanti masyarakat nelayan kita tidak ada lagi yang terjadi hal-hal yang sudah di laut. Memang kita lihat selama ini banyak masyarakat yang sudah di laut tidak bisa terbantu dengan maksimalnya, yang namanya kadang-kadang ketemunya sudah meninggal atau apa, karena kelelayan itulah di kapal bot tidak ada. Maka harapan kepada TK bot yang ada di daerah Aceh Barat, semoga itu diwajibkan ada disimpan di dalam bot. Begitu Anwar. Baik. Iya, Pak Panglima, ini sepertinya apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan saja ya didengar oleh para nelayan kita yang sedang beraktivitas ya, bisa memantau siaran kita di udara juga.
Ya baik, ada penelpon terakhir ini kita terima karena memang kita telah di ujung acara, tapi kita terima untuk bagaimana komentar terakhir untuk pendengar kita di sesi RRI Menyapa pagi hari ini. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Lagi ya, ini tadi putus kan. Iya, terputus. Oh, Bang Hai lagi ya. Saya kan Pak Muhammad Sarung. Ada inovasi baru yang bawakan dari Jan. Kita bikin buat ataupun kapal dari kayu yang bagus dari Tibel ya. Iya. Itu lebih ringan, saya rasa lebih modernisasi kan. Kadang-kadang saya lihat di mana-mana di Medan pun saya lihat kan udah dari Tibel semua gitu. Karena langkanya kayunya udah langka. Yang kedua, masalah baju pelampung saya rasa kan Pak Panglima ini kan bisa mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat nelayan ya. Ada di seluruh Aceh Barat gitu supaya betul-betul menjamin kehidupan mereka di saat melaut gitu. Iya. Artinya itu saja ya saya rasa Bung ya dapat saya sampaikan itu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Hai tadi ya melanjutkan dari apa yang beliau sampaikan tadi juga, ini memang harus dilakukan oleh pemangku ada laut dan itu memang telah dilakukan dan akan terus dilakukan ya seperti disampaikan oleh Pak Panglima Laut ya. Pak Amir tadi, Pak Amir. Iya, masih ada di sini. Iya, terdengar tadi ya apa yang disampaikan oleh Bang Hai tadi, mungkin saran beliau apa yang kita sampaikan tadi juga Pak. Ini bagaimana ini dari pihak pemangku ada laut harus terus menggempur tentang sosialisasi penggunaan jaket itu ya. Pelampung itu jack life jack itu ya bagi para nelayan, kemudian juga sosialisasi tentang transformasi nih dari bahan kayu pembuatan kapal itu ke fiber gitu ya, karena itu akan lebih efektif dan akan lebih hemat biaya. Pak Amir, di sesi terakhir ini apa harapan yang ingin disampaikan dan sekaligus menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Kai tadi? Ya memang kita terus menggempur hal ini. Kita bekerja sama dengan Dinas Perikanan Aceh Barat, Aceh, bahkan Kementerian di Jakarta tentang masalah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan ini. Ya namunnya secara segera bantuan memang harus dipenuhi sebaik mungkin oleh dinas karena ini menyangkut dengan nyawa manusia yang di laut. Nah, harapan kita ke depan ini semoga masyarakat nelayan Aceh Barat bisa berkembang dengan baik tentang masalah penangkapan ikan. Semoga nanti hasil-hasil yang ada di laut ini dapat ditampung dengan baik oleh penampung ikan di sini ya. Kenapa kita lihat di sini yang terjadi di daerah Aceh Barat, bila ikannya membanjir harganya menurun dan bila ikannya tidak sedikit harganya menaik, dan kita harapkan kestabilan ini bisa dipenuhi dengan baik oleh yang berwajib lah yang kita harapkan. Nah, harapan kita juga kedua kepada masyarakat nelayan, semoga seperti yang kita bicarakan tentang life jacket ataupun yang berkaitan dengan di laut, semoga dapat dipenuhi dengan baik oleh toke-toke bangku sendiri ataupun toke-toke bot sendiri. Semoga masyarakat nelayan kita bisa aman untuk menangkap ikan di daerah kita. Begitu Pak Anwar. Iya, baik. Halo. Iya, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak Panglima Laut Amiruddin. Ya, kita tapi juga ingin mengucapkan nih, kami hampir lupa mengucapkan selamat tadi ya. Pertama sekali Pak Amiruddin terpilih kembali ya sebagai Panglima Laut untuk periode berapa ini, Pak? Oh ya, semoga dengan masyarakat ataupun luk-luk masing-masing mempercayai kita dari periode 21 sampai ke 26, semoga laut kita terjaga dengan baik tentang masalah ada laut. Ya, amin, di sini kita coba membangkitkan masyarakat nelayan bekerjasama dengan luk yang terbaik. Nah, semoga ikan kita bisa berkembang biak dan menjaga konservasi laut dengan baik. Sudah kita beritahukan kepada masyarakat, ini bukan karena aku, tapi karena kita, laut kita bisa terjaga dengan baik. Itu Pak Anwar ya, semoga sukses apa yang diharapkan oleh masyarakat nelayan kita ke depan ini yang lebih baik. Baik, iya. Terima kasih untuk sekali lagi kami sampaikan kepada Panglima Laut dan selamat beraktivitas. Selamat pagi juga kepada nelayan Aceh Barat, selamat beraktivitas dan semoga rezekinya melimpah pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Panglima. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali RRI.
Ya, baik, itu tadi pendengar bincang-bincang kita dengan Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat Bapak Amiruddin ya. Beliau juga baru dilantik atau terpilih kembali sebagai Panglima Laut periode 2021-2026 ya. Semoga saja amanah ini dapat diemban dengan baik, dan apa yang telah disampaikan tadi untuk bentuk-bentuk dari penegakan hukum adat ya akan terus dilakukan juga, dan kearifan lokal terkait dengan bagaimana untuk nelayan kita akan lebih sejahtera. Dan akhirnya saya Anwar Yunus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dalam sesi program untuk RRI Menyapa pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda pula. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.